Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, para pemeriksa semua, bertemu lagi dengan saya, Ketua Kampung Silat Jampang, Daswara Sulanjana, yang berdomisili di area zona Marina Kemang Parung. Alhamdulillah, pada hari ini kita kedatangan saudara sesama pesilat tradisi Nusantara. Nama perguruannya perguruan Sile ya, Sile Harimau Minangkabau atau Silat ya, Silat Harimau Minangkabau. Ini Uda Yasin sebagai ketua wilayah Kabupaten Kota dan Kota Bogor ya, Kabupaten dan Kota Bogor bersama para dewan guru dan murid-murid sudah hadir di sini. Kita sebagaimana biasa akan menggali informasi ya yang berkaitan dengan sejarah perguruan, aliran dan berbagai jurus-jurus yang memang diajarkan di Silek Harimau. Saya kira rekan-rekan pemirsa sudah tidak asing juga ya mendengar. Hanya memang untuk wilayah Jawa Barat ini jarang-jarang nih ditampilkan teman-teman dari Silek Harimau ini. Baik, Bang Yasin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di sini, Bang. Iya, terima kasih Pak Haji. Tadi sebagaimana telah disampaikan, kami dari Silat Jampang ini beberapa kali mewawancarai ya beberapa perguruan yang ikut dalam keanggotaan Silat Jampang sebagai bentuk penyebaran informasi, sebagai bentuk kerjasama pelestarian, menjaga dan mengembangkan tradisi. Setidak-tidaknya keaktifan Silek Harimau ini dengan sejarahnya seperti apa, Bang? Siap. Pertama kami ucapkan atur nuhun sadayana ya, kalau kata orang Sunda mah ya. Walaupun kami dari Sumatera Barat ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ketua KSJ Kampung Silat Jampang Pak Haji Daswara yang telah memberikan sesi kita pada hari ini. Dan kami juga ucapkan terima kasih. Kami Silek Harimau Minangkabau bagian dari keanggotaan Kampung Silat Jampang. Alhamdulillah ya, kami ingin memperkenalkan sebetulnya itu Silek Harimau Minangkabau ini merupakan silat atau silek tua, Pak Haji ya. Jadi darinya dari Sumatera Barat. Nah, ini merupakan salah satu silat khas dari Minangkabau. Dia ini berasal dari suku Sikumbang. Nah, suku Sikumbang ini sebetulnya ini aliran ini hanya khusus untuk keturunan ya suku Sikumbang saja. Namun ketua kami atau guru gadang kami atau pendiri kami Bapak Datu Edel Yusri Rajo Gampo Alam ya, merupakan pendiri dari Silek Harimau Minangkabau ini melakukan diskusi ya, awalnya melakukan diskusi dengan berbagai salah satunya pendiri silat ya, pencak silat ya, dan melakukan perenungan, dan akhirnya beliau memutuskan bahwa Silek Harimau Minangkabau ini merupakan silat warisan Nusantara, warisan budaya Minangkabau yang harus diwariskan bukan hanya pada kalangan suku Sikumbang saja atau kalangan tertentu saja di Minangkabau ya. Dulu biasanya untuk kalangan tertentu, para pengawal kerajaan dan sebagainya. Namun beliau melestarikan Silek Harimau Minangkabau ke semua kalangan. Jadi perguruan terbuka untuk umum gitu ya? Terbuka untuk umum. Memang ciri khas itu yang seperti kita ketahui ya, bahwa silat-silat tradisional itu rata-rata disembunyikan kalau di Indonesia kan, tidak disebarluaskan. Eksklusif ya, seperti Pak tadi ceritakan tentang Sera itu kan dulu nggak pernah di. Betul. Sama hal juga seperti Silek Harimau Minangkabau ini eksklusif hanya untuk lingkungan tertentu, keluarga besar ya, terdekat ya, Sikumbang, kalangan pengawal kerajaan zaman dulu. Namun seiring berjalannya waktu dan perenungan, ternyata ini harus diwariskan dan sangat bagus ya. Dan itulah hasil perenungan Pak Datu Rajo Gampo Alam ya, Pak Datu Edel Yusri ya, Edel Rajo Gampo Alam, akhirnya kita lestarikan. Nah, sampailah pada tahun 2024 puncaknya itu, kami itu sudah masuk di dalam salah satu lembaga resmi punya pemerintah, namanya KORMI. Ya, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia 2024. Kita resmi. Jadi dengan SAHM atau Silek Harimau Minangkabau ini resmi sebagai Inorga, induk olahraga ya dari KORMI ini, maka kami bisa melakukan kegiatan acara-acara pertandingan tersendiri seperti
festival olahraga kota atau forkot. Tapi intern silat harimau ya. Intern silat harimau seperti ya semacam kayak perguruan-perguruan bela diri lain yang Iya, bisa iya. pertarungan antar perguruan aja. Iya, Nah, iya, iya. Jadi kita seperti itu. Nah ini kita sudah berjalan di tahun 2025 lalu dan alhamdulillah ya terakhir itu ada sekitar 12 provinsi jadi melakukan Udah tingkat nasional dong ya. tingkat nasional Iya, iya, melakukan segala macam pertarungan ya Iya. mulai dari seni terutama seperti kita ada yang kita lakukan kompetisi seperti Garuga Baragi itu istilah di Minang ya seperti kayak kalau umumnya seperti gerak baku. Ada lagi Garuga Garagi bersenjata seperti menggunakan salah satu ciri khasnya adalah karambit atau Karambit kurambi ya. ya. Iya, iya. Sebenarnya kita ada 7 senjata ya, Daya. Ada 7 senjata bukan hanya karambit seperti kayak kuku alang ya, Daya. Senjata Apa aja, Dak? tradisional di Minangkabau ini sebenarnya ada beberapa yang di permainan di Sile Harimau Minangkabau. Siap, Dak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya senjata tradisional Sile Harimau Minangkabau ini ada beberapa yang kita akan berikan. Pertama adalah kerambit. Kerambit Sile Harimau Minangkabau ini sebenarnya asal muasal kerambit ini dulu itu dia tidak panjang seperti ini. Dia seperti harimau, kuku harimau. Kecil berarti ya. Kecil, dia hanya kecil tapi dengan ada perubahan-perubahan ya, perubahan perkembangan. Nah, asli memang dia hanya kecil, sama seperti harimau dia diumpatkan pada saat memang digunakan baru dia akan dikeluarkan. Nah, itu salah satu adalah kerambit. Yang kedua ada kebetulan kami juga tidak bawa nih senjata yang kuku alang. Kuku alang itu ya memang senjata tradisional kami. Gitu ya? Dia seperti golok tapi dia bentuknya seperti elang, kuku alang. Nah, terus yang ketiga ladiang. Ladiang ini seperti dia pedang. Cuma dia bentuknya agak panjang dia. Memang kebetulan kita agak sempat bawa ya. Nah, paling yang sering kita permainkan itu kerambit, kuku alang, ladiang dengan sonta. Sonta itu apa tuh? Sonta itu dia permainan hampir sama dengan toya. Tapi Jadi tongkat panjang ya. dia 2 tongkat pendek. Tongkat pendek. pendek. Bukan toya kalau gitu, tongkat pendek aja Iya, namanya. betul. Sonta. Sonta yang kita akan nanti kita akan pelajari di Sile Harimau Seperti ini ya, Minangkabau. seperti di Filipina tuh ya, tongkat pendek tuh. Arnis Iya, kalau di Iya, Filipina betul. namanya kali ya. Kali, Permainan kali. kali ya. Kali ya. Kali. Kali ya. Nah, itulah yang akan juga nanti. ya. Sama sarung, Dak. Ya, ada permainan sarung. Nah, sarung ini pun juga bisa kita gunakan sebagai bela diri. Bela diri ya. Jadi Media ya, media untuk bela diri ya. Jadi di Sile Harimau Minangkabau ini bagaimana para siswa ini dilatih alam ini semua yang ada sekitar ini bisa dijadikan senjata untuk bela diri. Termasuk salah satu sarung. Karena di surau pun karena memang anak di Minangkabau itu biasanya anak-anak usia 17 tahun itu udah diletakkan orang tuanya ditaruh di surau untuk menimba ilmu agama dan bersilat. Jadi sangat-sangat ini sekali dengan lingkungan keagamaan ya. Betul sekali Pak Haji, betul. Baik, mungkin selanjutnya kalau ininya apa pusat perguruan di mana nih Silek Harimau nih pusatnya? Pusatnya kita kan pusat sebenarnya sih pusatnya ada di Jakarta. Oh, Jakarta. Jakarta di rumah guru besar kita Pak Datu Edwel Rajo Kampo Alam. Itu pusatnya. Jakarta ya? Ya, pusatnya dia merantau ke Jakarta untuk mengembangkan Sile Harimau Minangkabau. Nah, sentral pusat kegiatan organisasi kita adalah di Sumatera Barat. Sumatera Barat dan beberapa provinsi lain kayak di Palembang sudah berjalan, di Riau dan termasuk ada beberapa di daerah Jawa pun sudah mulai masuk juga. Ini masuknya jenis Melayu ya? Iya, betul. Silat Silat. Ya, betul Pak Haji. Mungkin itu ya secara garis besar ya informasi yang ingin kita ketahui. Nanti sambil berjalan kita akan lihat alirannya aliran apa gitu ya. Terus bagaimana jenis-jenis jurusnya. Lalu berapa banyak gerakan-gerakan yang sementara ini memang diajarkan di perguruan. Lalu senjata-senjata tadi mungkin ya akan dilihat aplikasinya ya Bang ya. Iya, Ya, betul, oke. betul. Oke, begitu mungkin yang kita bisa serap sementara, nanti kita lanjutkan di luar gerakan-gerakan yang aplikatif daripada jurus-jurus Silek Harimau. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh.